Sama kami di Herbal Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih HSF, masih bersama saya Ewang Sewoko dan juga Ibu Dewi Ratih HSF, seorang praktisi atau pakar kesehatan herbal yang sudah berpengalaman puluhan tahun di Yogyakarta. Dan bagi Anda yang punya gangguan kesehatan atau mau konsultasi, silahkan Anda bisa telepon di 0813-100444 dan langsung ada yang masuk sepertinya. Akan langsung saya sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Oke, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sunardi di Sragen. Silahkan Pak Sunardi, keluhannya apa Pak? Iya. Monggo silakan Pak. Monggo Pak. Saya punya penyakit lambung itu apa saja yang harus dihindari dalam konsumsi makanan, Pak? Ya. Yang harus dihindarin banyak sekali Pak. Nanti disampaikan di TVRI susah nanti. Apa tuh di TV? Iya, di TV. Ya, langsung datang dulu aja Pak nanti. Ya, langsung datang dulu aja Pak nanti. Oh iya. Baik, Pak. Atau Bapak bisa nanti chat di 0813-9911-4646 ya Pak. Langsung ke call center Ibu Dewi nanti biar dijelaskan. Begitu ya Pak ya? Ya, karena kalau untuk penjelasan asam lambung tuh lama sekali Pak. Untuk pantangan-pantangan tuh memang lama ya. Jadi kalau dijelaskan di sini kayaknya kurang ya. Kan terlalu panjang. Betul. Bapak langsung rapuh aja nanti Pak. Oh iya. J. Iya. Di Jogja ya, Bu? Iya, Jogja Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Monggo. Sami-sami Pak Mantono. Semoga segera tersolusikan ya Pak ya. Solusi lambungnya Bu, lambungnya gitu. Baik, menyambung yang tadi Bu, yang di awal tadi ada Ibu Susi terkait dengan miom gitu ya. Bu, ini kan miom itu kan penyakit perempuan ya. Apa bedanya sama kanker sih Bu? Miom juga akan menjadi kanker. Sama kista mungkin. Oh gitu ya. Jadi kalau miom dan kista itu sama-sama tumor, cuman beda jenis. Kalau namanya kista itu sebenarnya seperti isinya darah atau isinya cairan coklat gitu ya. Dan itu juga kalau kista itu di mana aja, bisa di payudara, bisa di leher, bisa di vagina, bisa di ginjal, bisa di jantung, banyak tempatnya. Kista itu bisa laki-laki juga ya Bu ya? Laki-laki, anak kecil pun juga ada. Itu sama-sama tumor, cuman sama miom beda. Kalau miom itu sama halnya dengan prostat. Kalau prostat tuh kankernya laki-laki, kalau miom tuh kankernya wanita, tapi masih tumor. Kalau masih tumor ya, tapi kan juga nanti semua tumor akan menjadi kanker. Itu kalau sudah masuknya stadium 1, 2, 3, 4 udah akan menjadi ke kanker. Itu yang dikatakan FAM, yang keluar sudah keluar dari kantong. Oke. Jadi kantong itu mengeluarkan akarnya. Itu jadi kalau kanker. Ada benjolan gitu, dia masih bisa dipegang, itu tidak bisa dipegang, itu artinya masih kalau benjolan itu masih bisa dipegang, contohnya payudara. Payudara itu masih dipegang ke kiri, ke kanan, ke atas, masih berjalan. Itu masih FAM. Jadi belum nempel. Tapi kalau udah nempel ke daging atau ke tulang gitu, ke daging lah gitu ya. Daging yang seger itu mereka udah nempel, nggak bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas nggak bisa, udah nempel, udah gigit lah gitu ya. Tapi kalau masih FAM itu masih mudah digeser kiri kanan. Itu biasanya lebih cepat pengobatannya. Tapi kalau udah nempel itu pasti nunggu waktu sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Pokoknya jangan tunggu sampai nempel. Iya, kalau udah nempel tuh aduh terkadang kasihan deh ya. Ada rasanya nggak Bu? Gejalanya apa rasa-rasanya gitu? Kalau masih FAM tuh nggak terasa sakit, dipegang-pegang, diputar-putar kiri kanan pun nggak terasa sakit. Makanya banyak orang yang orang nggak ganggu ini, nggak sakit. Gitu ya? Padahal setelah itu nanti nempel udah terasa sakit gitu kan. Biasanya kalau kanker payudara itu kalau udah pundak di sini di belakangnya itu udah ngerasa nyut hilang, itu biasanya udah stadium 1. Jadi ada penanda nyutnya itu ya. Udah muncul nyut-nyutan. Kalau masih FAM kan nggak sakit, bahkan sampai 10 tahun, 5 tahun itu nggak sakit. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Jadi kalau menyepelekan penyakit yang ringan itu akan menjadi kronis nanti. Baik. Obatnya apa Bu? Kalau yang masih tumor dan juga kanker. Kalau yang tumor katanya ada yang super dan tidak super Bu. Ya kalau ada yang super itu kalau tumor contohnya masih FAM itu ya itu dikasih obat langsung yang super bisa lebih cepat biasanya. Makanya tapi rata-rata pasien tuh minta yang super aja. Oke, biar lebih cepat. Racikannya lebih banyak. Iya. Iya, tadi ada macam-macam ya, ada Rimacol, ada Pantosida dan banyak. seterusnya. Ini ada minyak kanker. Betul. Minyak kanker itu jantung membantu dioles bagian luar, tapi tidak boleh kena lukanya. Ini ya Bu ya. Iya, tidak boleh kesentuh tangan karena kan sampai masuk ke dalam pori-pori. Oh. Semakin kena air semakin masuk ya. Jadi pasien-pasien yang udah berobat udah paham, aduh kalau panas luar biasa ya memang gantinya kemo ini.
Oh, Gitu. Jadi untuk ganti mematikan kemo. akar sebagai ganti Iya. kemo ada minyak panas Iya, ini ada ya Bu ya. minyak ini, ada minyak kanker. Gitu. Kalau untuk herbal yang seperti kayak ini kan ada cancerin ya, Iya, itu juga cancerin ada. ya betul, ada cancerin, Untuk ada kanker, untuk dimorpol dan kanker. macam-macam. Ada semuanya. pantosida gitu. Kita juga insya Allah udah badan POM semuanya. Ibu ngeracik sendiri? Oh, insya Allah. Tapi kita udah ada pabriknya ya. Oh iya. Jadi ini apa tuh udah badan POM insya Allah dan bahkan udah halal. Oke, sudah Badan POM dan juga sudah halal. MUI halal Bu ya. Iya. Jadi kepada pemirsa untuk mengkonsumsi obat herbal dari Ibu Dewi Ratih FS ini sudah halal, kemudian Badan Insya Allah. POM insya Allah tidak perlu diragukan lagi gitu Nggak ya Bu perlu ya. diragukan, karena Apalagi beliau sudah udah berpengalaman lebih dari 20 tahun tentunya ya. Iya, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan tadi ukuran racikan juga harus tepat. Oh iya. Pantangannya juga harus Betul. Pas benar-benar pantang gitu ya. Iya, jadi pengobatan itu harus diiringi dengan pantangan. Kalau tidak mengiringi dengan pantangan juga hasilnya apa tuh kurang ya. Iya. Kalau di tempat Ibu Dewi kan yang 85% itu hasil dari obatnya, tapi yang 20% dari pantangan. Bu kalau misalnya udah sembuh nih, wah udah ngerasa sehat, nggak sakit lagi lambungnya gitu. Oh, masih ada bonus 1 bulan. Oh, oke. Kadang-kadang pasien tuh nawar, aduh Bu jangan 1 bulan dong, sembuh nggak bisa 1 bulan, biar tuntas, gitu kan. Kita kan ikhtiar. Sebenarnya mantang juga suatu ikhtiar dari pola makan kok. Betul, Selama pengobatan supaya tidak mengganggu kinerja obat Ibu Dewi. Sakit lambung misalnya udah pengen banget sambal bawang Iya. gitu ya. Tahan dulu, 1 bulan dulu. 1 bulan jangan konsumsi dulu. Iya. Karena cabai itu vitamin C-nya sangat tinggi, jangan salah gitu Iya. kan. Kalau orang bilang kan vitamin C di buah-buahan, salah, di sayuran, di cabai itu vitamin C-nya tinggi. Gitu Apalagi kan. tapi kalau untuk kanker bagus Bu ya. Kalau untuk kanker asal nggak punya asam lambung bagus, nggak masalah. Iya. Kecuali jangan kanker rektum. Kalau kanker rektum atau kanker semua kanker beda-beda kan. Oh, Kalau iya. kanker lambung, kanker usus, kanker rektum itu nggak boleh tetap konsumsi cabai. Oke. Karena vitamin C-nya memang tinggi tapi kan nanti diare. Pokoknya konsultasikan langsung dengan ahlinya gitu, Insya baru Allah. bisa mengkonsumsi apa yang boleh dan tidak begitu Iya, ya. karena Bu Dewi juga mempelajari, bukan hanya mempelajari untuk racikan obatnya aja, kita mempelajari dari pola makannya. Sama halnya dengan ahli gizi, kita tetap Belajar di mana sih, Bu? Ya adalah kan ada gurunya. Saya pengen ikut belajar di Bu Dewi ya. Ya insya Allah datang aja gitu. Iya, pemirsa silahkan, Anda masih kami undang untuk interaktif bersama kami di 0813 1000 0444, langsung interaktif dengan Ibu Dewi Ratih SF, atau melalui WhatsApp di call centernya Ibu Dewi di 0813 99114646. Ini 24 jam, insya Allah bisa ngetik WA, nanti dibalas Bu Dewi. Bisa. 24 jam. Insya Allah tetap dilayani. Baik, baik. Bu, kan tadi juga ada penelpon dari Sragen kalau nggak salah tadi Pak Sunardi ya, terkait dengan lambung gitu ya. Iya. Ternyata lambung itu apa Bu, sudah menaun juga, bisa sampai lama gitu. Kenapa Bu Jadi ya? sebenarnya lambung itu kalau penanganannya itu tepat, terus mungkin yang didatang ini pengobatan yang benar-benar tepat itu nggak sampai tahunan. Kalau di tempat Ibu Dewi itu biasanya paling lama tuh 3 bulan yang sudah tahunan, penyakit sudah puluhan tahunnya. Bahkan ada ustazah dari Magelang itu penyakitnya dari 94 udah lama kan? Sudah. Nah parahnya lagi, lebih parah lagi itu tahun 2013 sampai bahkan mereka udah nggak bisa mengeluarkan keringat sama sekali. Dia udah depresi, tapi alhamdulillah ya semua itu atas izin Allah ya. Ya karena beliau itu cuma suatu perantara. Dalam 1 bulan persis sudah sembuh. Masya Ada di WA tahajud ya. Masya Allah. Karena beliau juga ada, beliau mengadakan WA tahajud ini untuk pasien-pasien. Itu di WA tahajud itu ada. Masya Allah. Jadi selain Pasien sudah parah ya, tapi alhamdulillah mereka sembuh dalam 1 bulan. selain terapi, obat Iya. herbal juga ada zikirnya. Iya, Bu, ya? tapi ya tetap di tempat beliau kan pasti ada arahan-arahan untuk pikiran. Jadi untuk apa ya, renovasi hati. Karena lambung itu semua kan dari pikiran. Jadi gimana cara kita ngerenovasi hati? Ya kita harus berusaha, kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu harus kita hilangkan supaya nanti hati kita itu baik. Kalau hati kita baik, semua akan mencalonkan yang baik. Betul, saya sependapat. Iya. Kalau semua yang pikiran kita positif, Ya, hasilnya juga akan positif. Iya, ya, Bu, ya? karena hati dan otaknya selalu bekerja sama. Betul. Kalau mana ini tidak direnovasi seperti penyakit jantung, diabetes, lambung, darah tinggi, itu nggak akan sembuh-sembuh. Karena semua munculnya dari hati. Dan kita sholat pun pasti kan hati dulu, gitu kan? Iya. Yang diterima kan hatinya. Kita walaupun sholat setiap hari bagus, zikir bagus, semua hati. Gitu kan. Jadi kita harus bisa merenovasi hati. Insya Allah kalau merenovasi hati, pola makan yang benar, istirahat yang benar, ada 3 itu. Insya Allah sembuh. Iya. Hati, pikiran kan
pola makan, istirahat, udah insya Allah sembuh. Betul, istirahat yang cukup, pikiran yang bagus, obat yang cukup, ya obat yang benar, insya Allah. Jadi di tempat Ibu Dewi itu kadang-kadang ada pasien, sob pada berobat sini nggak sembuh-sembuh sampai sob menebus obat yang mahal gini. Semua itu dari kembali ke diri kita. Gimana diri kita, udah benar belum gitu. Jadi obat tuh ngikutin. Ibarat akhirat bagus, dunia ngikut. Betul. Gitu kan. Ada rumput, ada padi, gitu kan. Betul. Tapi nggak ada padi, ada padi. Ada rumput, tidak ada padi misalnya. Kalau kita nanam padi selalu ada rumput ya. Kalau nanam rumput nggak mungkin tumbuh padi ya. Nggak mungkin. Tapi kalau padi pasti ada rumput itu. Iya, kenapa bisa begitu ya Bu ya? Nah itu pasien pasti seakan seperti itu. Akhirnya pasien tuh bisa nangis gitu kan. Iya. Nah di sini baru ada pengutaraan tuh bahwa dia ada masalah ini. Nah ini jalannya, insya Allah bisa sembuh gitu kan. Tapi alhamdulillah sembuh, insya Allah. Dengan sembuh. niat yang tulus, niat yang baik gitu ya Bu ya. Karena asal kita selalu niat berpositif, insya Allah kita di akhirat pun juga enak. Amin. Itu. Semoga pasien Ibu Dewi pada sembuh semua ya. Insya Allah. Kalau yang nggak sembuh itu suatu takdirnya udah semua jalannya dari situ. Gitu kan. Ya Bu, mungkin ada pasien-pasien atau pemirsa yang bertanya-tanya nih, kira-kira berobat ke ke tempat Bu Dewi ini mahal nggak ya? Jangan-jangan nggak terjangkau nih gitu ya. Kalau borongannya banyak, belanja pun juga banyak pasti mahal. Iya. Tapi gini Mas, karena kalau Bu Dewi kan nyilang ya. Kalau orang yang nggak mampu ya memang itu Allah sudah mengirim saya ke klinik saya gitu ya. Ya ke klinik Bu Dewi ya insya Allah bukan kita cerita ini ya. Ya insya Allah tetap dibantu. Tetap dibantu. Gimana caranya supaya tanpa itu gitu ya. Insya Allah dibantu. Oke, paham lah insya Allah pemirsa Bu ya. Jadi jangan takut lagi, jangan khawatir takut, ya. Iya, karena kita ya orang udah dikirim seperti itu, rezeki udah dikasih sama Allah, udah punya takaran sendiri. Jadi pemirsa jangan putus asa, harapan selalu ada gitu ya Bu ya. Iya. Karena Allah menurunkan penyakit sepaket dengan obatnya. Betul Bu begitu? Iya, baik. betul. Bu kalau seandainya ada komplikasi nih Bu, pertanyaan yang penyakit yang barengan nih. Kok ternyata itu saling memantang. Terus seperti Bu. Contohnya apa? Diabetes sama hepatitis misalnya Bu. Itu bertolak belakang ya. Iya, betul. Yang satu butuh gula, yang satu nggak boleh gula itu kan. Ya, yang diobatin hepatitisnya dulu, yang diabetes dulu. Ya, tapi tetap nanti diobatin bersamaan sih, cuman yang dalam 3 hari 4 hari ini diabetesnya dulu. Oke, kalau yang berlawanan lagi adalah lambung dengan ginjal. Nah, lambung dengan ginjal. Nah, ini harus lambungnya dulu. Lambung harus diobatin dulu karena kalau ginjalnya diobatin, lambungnya nanti nggak menerima obat ginjal. Karena obat ginjal juga pasti ngantam lambung. Kanker dan jantung. Nah, itu pasti kankernya dulu. Oke. Kanker dulu yang kita obatin. Luar biasa. Tentunya kalau sudah pakarnya itu ya udah langsung tek gitu ya. Iya, oh, udah ini gitu. Baik. Bu Dewi, menarik perbincangan kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Dan kepada pemirsa Sangaji TV, tetap bersama kami. Jangan ganti channel TV Anda karena Herbal bersama Ibu Dewi Ratih SF akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah